Dok, saya mulai dengan pertanyaan pertama. Beberapa hari belakangan ini melalui grup WhatsApp, sosial media, kita mendengar banyak keluarga pasien yang membutuhkan plasma konvalesen. Kalau izinkan saya membacakan sedikit dari begitu banyak permintaan pertolongan, misalnya seperti ini, dibutuhkan donor plasma konvalesen golongan darah A untuk keluarga kami di Rumah Sakit UI Depok. Lalu kemudian juga ada permohonan permintaan. Kami membutuhkan donor plasma konvalesen golongan darah O untuk saudara kami di RSUD Pasar Rebo. Dok, apakah permintaan ini mencerminkan kebutuhan yang naik tajam untuk plasma konvalesen dan ini memang membuat PMI kewalahan? Ya, betul sekali Mbak Rosi. Jadi mungkin orang sudah tahu bagaimana menggunakan plasma konvalesen itu akan menjadi sembuh, ya, seperti itu. Hanya mungkin permintaan itu menurut kami dari Palang Merah Indonesia itu tidak bisa minta plasma langsung, ya. Gitu. Tidak bisa minta plasma langsung. Para keluarga datang berbondong-bondong ke PMI untuk tidak bisa. Kenapa, Dok? Ya, betul. Ada alur permintaan. Bukankah ini ada alur permintaannya? Maaf, Siapa Dok. yang Maaf Dok, ini kan keluarga yang membutuhkan pertolongan, dia ingin ayah ibunya sehat, anggota keluarga sehat, anaknya yang sehat. Kenapa ikhtiar semacam ini nggak boleh? Ya, saya sangat setuju untuk keluarga supaya lebih sehat. Tapi khusus untuk plasma atau darah itu tidak bisa seperti obat beli di apotek. Tidak bisa. Dia itu ada siapa yang meminta plasma konvalesennya. Yaitu adalah dokter penanggung jawab pasien atau lebih disingkat DPJP. Kenapa? Karena dia yang tahu kapan diberikan, kapan tidak diberikan. Nah, waktu permintaan itu rumah sakit akan mengisi formulir, yaitu formulir permintaan plasma. Oke. Ya. Sampai di situ dulu Dokter Linda. Berarti orang tidak bisa secara inisiatif spontan minta plasma konvalesen di grup WhatsApp, di sosial media, nggak bisa. Karena gini, saya juga tahu dokter pernah menghimbau jangan cari donor plasma konvalesen lewat medsos. Betul. Ini karena ini reasonnya ya, alasannya bahwa pasien itu nggak bisa secara inisiatif spontan minta sendiri donor plasma konvalesen. Iya, betul sekali. Kenapa? Karena memang ini istilahnya kami adalah kepanikan dari keluarga. Kadang-kadang dia masih di di rumah sebagai isolasi mandiri. Jadi bermacam-macam ini ya permintaan. Atau juga kadang-kadang untuk persiapan karena cari plasma ini susah, jadi berbondong-bondong minta. Sementara satu lagi, kalau kami tidak ada form permintaan dari rumah sakit, kami tidak bisa. Nah, sebaiknya para pendonor ya. Dokter Linda, itu idealnya. Tapi fakta atau realitas yang terjadi di lapangan, misalnya kami mendapat informasi bahwa ada keluarga di Bandung. Orang tuanya kena COVID dan sudah kritis di Bandung. PMI Bandung mengatakan padanya seperti ini, cari sendiri calon pendonor plasma konvalesen. Kalau sudah dapat pendonornya, mereka baru dipersilakan datang ke PMI. Artinya, bahkan PMI sendiri minta keluarga itu cari sendiri. Itu betul sekali. Jadi begini, sekarang ini berbeda di bulan Februari 2021 ya, di mana kita adakan gerakan pendonor penyintas pada saat itu oleh pemerintah. Itu langsung menaik, kita mempunyai kebutuhan melebihi dari stok, kita bisa simpan. Kemudian beberapa bulan kemudian di bulan Mei itu adalah melandai. Ya. Kemudian di bulan Juni mendadak permintaannya sangat tinggi sekali. Sementara pendonornya nggak ada lagi yang mau mendonor. Padahal suplainya dikit ya? Iya, angka kesembuhannya kalau kita lihat itu hampir 1,8 juta. Ya, tapi Dokter Linda, maaf, ini tidak menjawab apa yang menjadi realitas di lapangan. Tadi kan dokter bilang bahwa keluarga itu tidak boleh minta sendiri secara spontan
plasma konvalesen ini. Tapi yang terjadi pada keluarga pasien COVID di Bandung, PMI Bandung lah yang menyuruh dia untuk cari sendiri. Artinya kan keluarga memang ditugaskan, sehingga ketika ada permohonan bantu dong minta plasma konvalesen, ini bukan untuk nyimpen, untuk stok up, tapi memang dia diminta oleh PMI setempat untuk cari sendiri buat ayahnya, untuk ibunya, untuk keluarganya. Itu betul sekali. Kenapa mereka diminta? Karena suratnya sudah ada di PMI. Sementara PMI itu tidak ada stok. Jadi kalau surat permintaan form dari DPJP sudah PMI pegang, seperti itu kami tidak punya stok, otomatis kita minta ada donor pengganti. Oke, berarti gini dok, berarti kita bisa melihat bahwa atau merespons pada permohonan permintaan donor plasma pada keluarga pasien kalau dia sudah punya surat dari dokternya gitu atau PMI-nya? Dari dokternya dibawa ke PMI-nya. Karena dari rumah sakit pun harus mengirim sampel darah untuk uji kecocokan darahnya. Apa yang membedakan? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita bisa menolong orang ini dengan surat itu? Jadi kalau dapat dari rumah sakit, biasanya dari bank darah rumah sakit kirim ke PMI. Biasanya kalau sudah ada MOU di antara PMI dengan rumah sakit, itu mereka akan kirimkan. Tapi bisa juga keluarga pasien membawa form permintaannya dibawa ke PMI. Nah, di sini yang tadi disampaikan Mbak Rosi, harusnya keluar bisa dong. Tentu bisa karena sudah ada permintaannya. Tapi yang saat ini ya, kami kekurangan pendonor penyintas di situ. Kalaupun ada, mungkin tidak sesuai dengan golongan darahnya. Mungkin golongan darah dia minta A, kita punyanya O, misalnya seperti itu. Sehingga kita meminta kepada keluarga, apabila mau lebih cepat, tolong ada donor pengganti. Tapi kami pun mencari pendonor sesuai dengan apa yang kita terima formulir permintaan di semua UDD.